Selamat pagi, jumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Lanskap ARL 332 pada minggu ke-13. Hari ini saya, Syartini Liawijaya, akan menjelaskan kepada Anda semua tentang perkuliahan kita hari ini mengenai bagaimana alat bantu analisis spasial, terutama di sini adalah sistem informasi geografis dan penginderaan jauh, digunakan dalam kajian manajemen lanskap. Harapan saya setelah kita selesai perkuliahan ini, mahasiswa bisa memahami bagaimana tentang penggunaan alat bantu analisis ini dalam membantu kajian bidang manajemen lanskap. Diawali dengan kegunaan dari sistem informasi geografi dan penginderaan jauh dalam bidang manajemen lanskap. Kegunaan utama yang kita rasakan ya sejauh ini bahwa dengan dua alat bantu utama ini kita dapat mengetahui penutupan lahan ya yang merupakan hal penting dalam kajian manajemen lanskap. Selain itu, dua alat bantu ini juga bisa membantu kita mengetahui berbagai pola yang terjadi di dalam lanskap ya dengan berbagai pendekatan model, dan kemudian dari dua hal itu nanti bisa diteruskan ya dalam kajian-kajian lain yang terkait. Kita awali juga dengan definisi. Jadi sebelum saya lanjut, sistem informasi geografis atau adalah secara terminologi biasa disebut Geographical Information System, dan penginderaan jauh disebut dengan remote sensing. Dua istilah ini akan terus saya gunakan di dalam kuliah ini. Jadi kita lihat diawali dengan GIS itu atau sistem informasi geografis itu sendiri merupakan kombinasi dari berbagai metodologi atau prosedur dalam penggunaannya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada 4 kombinasi prosedur atau metodologi yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Yang pertama itu adalah penginderaan jauh sebagai sumber data utama. Yang kedua adalah komputer kartografi atau pemetaan. Yang ketiga itu adalah database management. Dan yang keempat adalah computer aided design. Jadi kombinasi dari keempat metodologi ini bisa mensupport bagaimana GIS itu berperan sebagai alat bantu spasial. Kemudian kita lanjut kepada pendekatan yang akan digunakan dalam GIS itu ada 4 yang utama. Kita lihat GIS atau SIG bisa sebagai suatu pendekatan proses, pendekatan kegunaan alat, pendekatan database, dan pendekatan aplikasi. Dua pendekatan utama yaitu pendekatan proses dan kegunaan alat ini membuat dengan adanya SIG ya kita terbantu sekali dalam hal koleksi data, kemudian bagaimana data itu kita bisa tampilkan kembali ya, terutama ini adalah untuk data-data spasial. Kemudian bagaimana data itu bisa ditransformasi dan juga bisa kita tampilkan kondisi sebenarnya ya dari permukaan bumi. Kemudian ketika GIS kita lihat sebagai suatu pendekatan database, maka dengan adanya GIS ini sendiri, kemudahan banyak sekali kita rasakan dalam mengkoleksi data. Sehingga database itu lebih rapi, lebih gampang dipanggil ya, dan kemudian database itu tidak akan hilang dalam artian berbeda dengan data yang tidak dilakukan atau disimpan secara digital. Oke, kemudian kita lihat bagaimana GIS atau SIG itu sendiri, apa komponen yang menyusunnya. Jadi ada 5 ya komponennya yang menyusun. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Jadi dalam kita mengoperasikan GIS sebagai alat bantu analisis tentu kita perlu memiliki perangkat keras ya atau hardware, di sini tentu komputer. Kemudian software atau perangkat lunak. Software yang digunakan juga khusus ya, memang software yang bisa untuk menganalisis GIS. Jadi ini banyak sekali jenisnya. Kemudian data. Jadi ketika kita bicara data, data utama adalah data spasial. Tapi data-data non-spasial juga bisa kita spasialkan ya dengan menggunakan alat bantu ini. Berikutnya adalah metode. Nah, metode adalah bagaimana alat bantu ini kita gunakan untuk menganalisis. Jadi seandainya kita anggap GIS ini sebagai suatu alat ya, jadi metode yang tepat menggunakan alat ini tentu harus dipelajari dengan benar begitu. Selanjutnya adalah orang ya atau user atau pengguna, ini penting. Nah, ini harus di-upgrade juga bagaimana bisa mengaplikasikan kedua
alat bantu ini ya, dalam hal GIS sebagai suatu alat bantu analisis. Setelah itu GIS selesai, kita coba lihat bagaimana penginderaan jauh atau remote sensing itu sendiri. Mungkin Anda pernah dengar bahwa penginderaan jauh itu sendiri ya, dari segi istilah saja dia kita lihat remote dan sensing ya. Jadi ini adalah suatu pendekatan keilmuan dan juga seni, bagaimana kita bisa mengetahui atau menginderai suatu objek ya, fenomena dari suatu tempat ya, yang kita tidak bersentuhan langsung dengan objek tersebut atau fenomena tersebut. Nah, sumber data utama dalam penginderaan jauh adalah foto udara dan juga satellite image ya. Jadi image dari foto satelit ya. Nah, itu sumber data utama. Nah, kemudian teknologinya sendiri saat ini berkembang sangat cepat ya. Jadi dari dulu kita mengenal berbagai jenis satelit ya, terutama yang bersifat pasif ataupun aktif. Pasif ini contohnya adalah Landsat yang mungkin keberadaan datanya itu gampang diakses dan juga free. Kemudian IPB salah satunya memiliki microsatelit ya, 8 IPB satelit itu adalah salah satu jenis satelit yang dioperasikan dengan teknologi remote sensing pasif ya, di mana dengan teknologi remote sensing pasif ini data awan itu masih terlihat ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui objek apa di bawah awan secara langsung kecuali kita melakukan analisis-analisis lanjutannya. Sementara teknologi remote sensing yang kedua adalah yang aktif. Nah, ini umumnya digunakan oleh satelit yang berbasis radar ya. Jadi pada teknologi remote sensing aktif ini, awan tidak bisa terdeteksi ya. Dalam artian kita bisa melihat seluruh objek yang ada di permukaan bumi lebih jelas. Jadi keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihan, dan tapi tetap sama-sama bisa digunakan sebagai sumber data penginderaan jauh. Dari sistem penginderaan jauh ya dan juga sistem informasi geografis, dua data utama yang selalu digunakan itu adalah data berbasis vektor ataupun raster. Kedua data ini saling melengkapi di dalam analisis. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus disajikan dalam bentuk data vektor, tapi ada juga yang harus disajikan dalam bentuk data raster. Secara definisi, data vektor itu sendiri terdiri dari data berbentuk titik, garis, dan poligon. Jadi dia bisa memetakan secara spasial bentukan yang garis ya, misalnya jalan, sungai begitu, titik itu seperti objek-objek tertentu. Sementara data raster itu kita disajikan datanya dalam bentuk pixel atau grid ya, di mana satu fitur data itu hanya memiliki satu atribut data. Nah, kedua data ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada umumnya data vektor ini memiliki tingkat presisi yang tinggi, jadi bisa dipetakan untuk kebutuhan yang detail ya, tapi dalam lingkup yang kecil. Sementara data raster ini memiliki jangkauan yang luas, ya. Kemudian dalam pengolahannya memungkinkan kita melakukan berbagai analisis spasial lanjutan dan juga pemodelan karena dia berbasis pixel tadi. Jadi keduanya tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan analisis di bidang manajemen lanskap. Yang terakhir yang ingin saya sajikan adalah bagaimana proses ya dalam penggunaan kedua alat bantu ini. Secara umum proses yang dilakukan yaitu kita perlu mengoleksi data. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang dua tipe data. Nah, ngoleksi data ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Jadi bisa langsung dari lapangan ya, atau data-data dari sekunder yang kita peroleh dari lembaga-lembaga yang memiliki sumber data spasial seperti dari Badan Informasi Geospasial ataupun dari LAPAN. Nah, atau juga data yang kita beli ya, kita beli yang kemudian disajikan dalam bentuk drive ya, CD ataupun DVD begitu. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita input ya, tahap kedua adalah input. Selanjutnya tahap ketiga itu adalah database manajemen. Beberapa hal kadang-kadang kita berhenti hanya pada tahap database manajemen, yaitu hanya untuk mengoleksi data. Tapi untuk bidang manajemen lanskap, kita tentu tidak cukup hanya sampai mengoleksi data ya, mengatur data
misalnya monitoring data dari tahun ke tahun, tapi tentu kita perlu menganalisis supaya ada output yang disajikan. Tahapan berikutnya adalah analisis. Analisis ini sendiri banyak jenisnya, ya. Secara umum yang paling banyak digunakan di dalam bidang manajemen lanskap adalah analisis overlay, ya. Jadi overlay ini bagaimana kita menganalisis, ya, peta-peta dalam susunan, ya, tumpang tindih seperti itu, kita analisis sekaligus. Nah, dengan metode overlay ini kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan yang memang ingin kita evaluasi dengan alat bantu ini. Karena kita melihat seluruh variabel yang ada, ya, dalam yang disajikan dalam data-data spasial tersebut dalam satu kali analisis. Nah, ini sangat berguna, dan tentu yang terakhir adalah output. Nah, output apa yang dihasilkan dari dua alat bantu analisis ini? Jadi output yang utama tentu kita menghasilkan peta, ya. Yang awalnya mungkin kita membuat petanya itu peta tematik, kemudian kita menghasilkan peta yang sudah merupakan komposit, ya, kumpulan dari berbagai peta yang kita overlay. Kemudian kita bisa menghasilkan histogram, ya, atau tabel ataupun tabulasi dari hasil analisis tersebut, membuat grafik, atau yang berikutnya kita bisa print, ya, membuat layout dan ngeprint hard copy untuk peta yang kita sajikan. Dan juga hasil analisis ini kita bisa jadikan juga sebagai input dasar untuk analisis lanjut. Jadi misalnya pada pendekatan yang lebih advance dalam penggunaan alat bantu ini, kita membutuhkan analisis yang tidak bisa satu kali selesai. Jadi kita butuh satu kali analisis, dan hasil analisis itu menjadi input untuk analisis berikutnya. Sejauh ini kedua alat bantu analisis spasial tersebut sangat bermanfaat dalam bidang manajemen lanskap. Saya pikir sampai di sini. Kita bisa ketemu minggu depan, akan saya sajikan bagaimana contoh kasus dari kedua alat bantu analisis ini digunakan dalam bidang manajemen lanskap. Terima kasih.